Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama. Perbanyak taubat sebelum Ramadan. Tapi tadi aku nggak ngerti Ustadz Maulana ngomong apa. Aku nanya orang yang taubatnya diterima kayak gimana ciri-cirinya. Malah Bukan, dia pakai bahasa daerah. iya, apa artinya? Mau tahu? Tanda-tanda orang yang diterima tobatnya itu ada 4. Apa saja? Oh baiklah, bahaslah ini. Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustazah. Ustadz Maulana. Kayak Itali Ketika ya. ada orang berdosa, lalu dia bertobat, adakah ciri-cirinya orang yang diterima tobatnya? Ciri-ciri orang yang diterima tobatnya adalah 1. Apa tuh? Terhindar dari perbuatan kejahatan. Terhindar. Dia tidak ada lagi keinginan untuk berbuat kejahatan. Setiap mau berbuat kejahatan, terampuni. Makanya ada amalan-amalan yang menyebabkan kita diampuni dosa 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ampunin. Apaan Seperti puasa hari Arafah. Ketika orang berpuasa hari Arafah, terhapus dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maksudnya apa? Tidak ada keinginan lagi berbuat dosa. Kata Nabi, ada sahabat nanya, ya Rasul, apa maksudnya terampuni dosa 2 tahun? Kalau 1 tahun yang lalu kami ngerti, dia sudah melakukannya jadi diampuni. Tapi diampuni dosa 1 tahun yang akan datang itu maksudnya apa? Terhalang melakukan dosa. Ketika ada orang tidak ada lagi kesempatan berbuat dosa, itu pertanda dia sudah terampuni dosanya. Setiap mau melakukan dosa ada saja. Gak jadi gitu ya? Nggak jadi. Pokoknya ada saja alasannya. Tiba-tiba mau sakit perutnya lah atau apalah. Makanya orang berpuasa itu diampuni dosanya. Kenapa orang berpuasa diampuni dosanya? Karena sudah tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Mohon maaf, ini tempat jalur masuknya setan itu menggoda manusia dari aliran darah itu menyempit ketika orang berpuasa. Menyempit. Kemudian apalagi kejahatan dosa. Jadi 2 ini. Kejahatan tidak akan bisa dilakukan, dosa pun sudah menjauh daripadanya. Dosa pun menjauh. Makanya para penuntut ilmu, orang yang suka datang ke majelis, nonton Islam itu Indah, tidak akan berpeluang melakukan dosa. Amin. Karena setiap mau melakukan dosa, langsung ada warning. Peringatan, itu tidak boleh. Diingatkan dengan ilmunya. Dan Alhamdulillah, ciri-ciri orang yang terhindar dari dosa tidak akan melakukan kejahatan, terhindar dari dosa. Kemudian yang ketiga, yakni selalu ingat akhirat. Masya Allah. Ketika orang selalu ingat akhirat, yakinlah mereka akan terhindar dari dosa. Makanya sering-sering ziarah kubur. Sering-sering hadiri acara kematian, takziah. Yakin mereka itu ibaratnya gini. Dia tidak akan melakukan dosa karena ingat akan akhirat. Ingat akan akhirat. Kemudian yang keempat, makanya mohon maaf gini. Ada orang hatinya sudah berkarat untuk membersihkan karat-karat itu dengan cara ziarah kubur. Baca Quran. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang sudah diterima tobatnya, yakni ketika dia bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Masya Allah. Berarti itu ciri-cirinya orang yang diterima tobatnya ya. Dan semoga kita termasuk salah satunya ya, jamaah yang ada di rumah ya. Amin. Terima kasih ya Ustadz Maulana ya. Tapi Jadi ada 4. apa? Ada 4. Tidak kejahatan, tidak berbuat kejahatan, tidak berdosa, ingat Allah, kemudian bertakwa. Masya Allah, tabarakallah. Tapi gimana caranya orang yang tidak memiliki keyakinan bertobat ya? Misalnya mungkin kedua orang tuanya beda agama, itu gimana caranya ya Bib ya? Nah, ini menarik nih. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan, berarti kan dia nggak punya keyakinan. Iya. Bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya gimana? Kalau dia jelas Islam, ya kan, dia bertaubat minta ampunan kepada Allah, salat 2 rakaat yang disampaikan oleh Ustadz Syam, dan dia tidak mengulangi daripada perbuatannya lagi, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika dia tidak memiliki keyakinan, berarti itu bukan Islam. Maka dia cukup masuk Islam, dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Ya kan? Kenapa? Berarti dia mualaf. Ini yang kita harus pahamin.
ketika dia Islam, dia tobat dan minta ampunan kepada Allah, maka insya Allah niscaya dia berharap ampunan Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Oke. Ketika dia tidak memiliki keyakinan, berarti dia bukan orang Islam. Ya. Dia mu'alaf masuk Islam, dia sahadat, Itu langsung diampuni. langsung diampunin yang kemarin. Seperti lembaran baru. Masya Nah masalahnya Allah. saya tanya dulu nih, nggak ada keyakinannya gimana? Ya mungkin karena dia nggak tahu. Karena kan agamanya orang tuanya apa beda, kali ya kan? agama. Beda agama. Nah, kita nggak tahu beda agamanya Dia apa nggak, Islam salah atau satu apa, Islam atau enggak. Atau gitu. mungkin dia tidak yakin tobatnya diterima. Nah, intinya adalah siapapun manusia berhak dia mempunyai keyakinan bahwasanya wajib Allah sebagai Tuhannya dan tidak ada yang menciptakan di dunia ini kecuali Allah. Karena apa? Buktinya langit dan bumi ini adalah milik Allah. Adanya kita semua ini kita makhluk ciptaan. Oke, aku ngerti sekarang. Lebih ngerti. Paham. Semoga terus semakin ngerti. Tapi gimana caranya? Kadang ada orang yang tobat gitu kan. Tapi dia bilang gini, tobatnya nanti nih. Mau Ramadan tobat dulu aja biar ada pahalanya. Biar ibadahnya diterima gitu kan. Terus begitu Ramadannya habis, dia maksiat lagi. Itu gimana? Caranya biar nggak maksiat lagi habis Ramadan. Harus bagaimana Ustadz Syam? Baik. Mohon penjelasannya dong Ustadz. Tabi Habib Mas Tafadhol, Maulana Ustaz. Masoni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelabuhi Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa mempermainkan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menipu Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala alimun khabir, ya, bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara sangat detail isi daripada lubuk hati terdalam dari seorang manusia. Maka kalau dikatakan dia bertaubat, taubatnya mungkin di mata manusia tapi di mata Allah dia belum bertaubat. Jadi kalau dikatakan ada orang yang kelihatannya bertaubat, mungkin bisa jadi di mata manusia, manusia bisa tertipu dengan taubatnya, tapi Allah tidak akan pernah tertipu sama sekali. Selama masih ada niat untuk mengulanginya dalam hatinya, dia akan mengulanginya nanti setelah Ramadan. Dia akan kembali lagi ke dalam lubang maksiat tersebut setelah Ramadan. Dia akan zalim lagi kepada orang lain setelah Ramadan. Mungkin dia tahan aja dirinya untuk tidak zalim selama Ramadan. Tapi dia mengatakan setelah Ramadan ya baru saya ini lagi. Balas lagi nih. Gitu. Maka itu adalah tipuan hanya berlaku kepada manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa tertipu. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Makanya ada yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha yang pertama adalah dia menyesali perbuatannya. Yang kedua dia berhenti melakukannya. Lah ini pertanyaannya, dia memang berhenti melakukannya. Tapi selama Ramadan doang gitu. Maka dia tidak masuk syarat yang ketiga. Yaitu dia berniat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Selama dari lubuk hati yang terdalam masih ada perasaan ingin mengulangi daripada kesalahan tersebut, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi tergantung daripada niatnya. Kalau sebelum Ramadan ataupun kalau saat ini ada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berniat dalam hatinya, saya tidak akan pernah mau lagi mengulangi ini sampai kapanpun, sampai saya meninggal dunia, saya berjanji tidak akan pernah melakukan ini lagi. Namun ternyata setelah Ramadan terjebak. Dia melakukan lagi, maka taubat sebelum Ramadannya diterima. Namun kesalahan yang dilakukan setelah Ramadan lagi ketika dia mengulangi kesalahannya perlu untuk ditobatkan kembali. Jadi subhanallah, kata kuncinya kita tidak akan pernah bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah mempermainkan taubat karena Allah tidak akan bisa dipermainkan. Cuman kalau ada orang yang terjebak kedua kali dalam lubang yang sama, kata Nabi SAW, dia bukanlah seorang mukmin yang cerdas. Wallahu taala. Intinya nggak bisa ngelecehin Allah Nggak aja bisa. ya. Mau niatnya apa tapi Allah Iya. maha tahu gitu ya. Makanya hanya Allah yang tahu siapa yang diterima taubatnya ataupun tidak diterima taubatnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Tapi masih ada lagi ya. Ini kayaknya perlu banget dibahas gini. Kalau orang yang tobatnya itu karena pengen pujian aja. Atau terpaksa. Terpaksanya gini deh Ustaz Maulana. Mungkin dia seorang ahli maksiat. Tiba-tiba aduh keadaannya susah. Dia harus jadi tulang punggung keluarga. Tobat dulu aja deh. Maksudnya biar gampang apa segala macam. Atau biar rezekinya ada. Tobat deh. Itu gimana? Sebenarnya begini. Manusia itu, Muslim itu ada 3. Nah. Muslim pedati, Hah? Berarti?
merpati Merpati sejati. sejati. Maksudnya? Muslim merpati itu ada iming-iming dia datang. Oh, Nanti oke. Ramadan baru tobat. Ya. Itu Muslim merpati. Merpati. Ada juga Muslim pedati. Pedati. Nanti dimarahi takut baru tobat. Oh, Dihukum baru tobat. harus dipecut dulu. Dipecut dulu baru jalan. oke. Tapi ada namanya Muslim sejati. Ada atau tidak itu aman. Makanya tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi tobat yang terbaik itu ketika orang ikhlas bertobat tanpa apa. Jadi ada namanya, tapi gini, kita tidak bisa dipungkiri. Ilham, taufik, hidayah itu datangnya dari Allah. Ya. Kita tidak tahu kapan orang mendapatkan hidayah. Ya. Ada, tidak usah jauh-jauh. Putranya Nabi Nuh alaihissalam, coba. Coba, jadi kita tidak tahu siapa yang dapat hidayah. Makanya mohon izin, tetaplah mudah-mudahan. Walaupun mungkin tobatnya baru tobat-tobat karena ya mau dipuji lah, mau dilihat. Biarlah itu sebagai langkah awal. Mudah-mudahan dari situlah Baru bisa sesungguhnya berubah. ya. Kita tetap berbaik sangka. Gaya Ramadan baru. Nggak usah kita ledekin. Nggak apa-apa, biarlah. Mudah-mudahan setelah itu ada bekasnya. Setelah itu Amin. berlanjut. Amin ya Dia Allah. rajin ke masjid. Dan alhamdulillah di masjid banyak Mungkin penceramah. itu langkah awal untuk dia istiqomah di jalannya Iya, ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Aku lebih ngerti sekarang. Pedati, merpati, sejati itu kan kriteria muslim yang Ustadz Maulana sebutkan ya. Pedati itu bukan nama jalan ya? Nama daerah. Bukan, itu beda lagi. Tapi kalau misal 3 kriteria muslim itu kan oke, dia muslim, dia tahu caranya tobat. Mungkin walaupun tobatnya masih nanti hilang timbul gitu ya. Tapi kalau orang yang udah nggak percaya Allah, itu cara tobatnya gimana? Dari tadi ya, kasusnya sama. Iya. Sama ini. Gimana? Balik lagi ke situ lagi. Orang yang nggak percaya kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Gimana mau tobat orang nggak percaya gitu kan? berarti dia hamba yang tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Tuhannya. Ya, itu harus bagaimana Bib? Mohon penjelasannya dong Bib. Ya akhir afwan Mas Wani, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sering mendengar guru-guru kita ataupun orang-orang yang alim, orang yang saleh atau ustaz-ustaz kita menjelaskan yahdi mayyasha. Innallaha yahdi mayyasha wa yu'adzibu mayyasha. Allah berkehendak dengan kudrat iradatnya. Dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada yang Allah inginkan. Ada hamba yang dikasih petunjuk, ada hamba yang tidak dikasih petunjuk. Ada hamba yang Allah sayang, ada yang hamba yang Allah jauhin. Ada yang hamba Allah lihat, ada yang hamba Allah tidak lihat. Bersyukur mungkin karena doa-doa orang tua kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu ingat kepada Allah. Menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hamba yang dimana dia sering kita dengar di Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau hati sudah ditutup sama Allah, bagaimana dia mau ingat kepada Allah? Nah, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Matanya, pendengarannya sudah ditutup sama Allah. Gak mau melihat orang-orang yang alim, gak mau melihat Al-Quran, gak mau mendengarkan daripada tausiah agama, tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya yang baik. Yang baik aja dia gak mau dengerin. Diri saya, hidup saya, buat apaan? Ya kan, jangan campur urusan saya. Saya, diri saya, hidup saya, tubuh saya, mau saya apain aja bebas. Ingat, tubuh ini bukan milik kita. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Numbuhnya rambut di dalam tubuh kita nggak tahu. Kuku kita panjang aja kita nggak tahu kapan panjangnya. Betul. Ya kan? Kumisnya Ustaz Sama juga nggak tahu kapan numbuhnya. Ya kan seperti itu. Nggak ada yang tahu. Apa harus nunggu ditegur sama Allah dulu kali ya? Nah, kebanyakan dapat ujian, dapat cobaan. Kalau bahasanya kita tuh bukan ujian mereka orang yang alim. Orang inan Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Mereka yang ujian dari Allah. Tapi kalau kita mungkin musibah, mungkin cobaan, ada tahu mungkin lagi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mentok dulu, kalau azab nggak bisa naik lagi. Kalau musibah, dia mentok, dia ingat kepada Allah, ternyata ada Tuhan, ada kita ini makhluk, ada yang menciptakan kita. Oh, kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur, kita harus mengikuti jalan daripada syariat agama yang benar. Nah, ketika dia tersentuh hati dan jiwanya, mungkin dia bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, hamba sebagai hamba wajib untuk mencari Tuhannya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Allah mempunyai sifat. Allah mempunyai sifat apa? Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhallafatil hawadisi, dan sampai 20 sifat tersebut yang intinya adalah Allah itu ada dan mustahil tiada. Allah kekal, Allah abadi. Allah berbeda dengan makhluk yang lainnya, dan Allah terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak sesuai dengan kehendaknya. Wajib bagi hamba
untuk mengerti dan memahami bahwasanya Allah sebagai Tuhannya wajib meminta ampunan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dan bertobatan nasuha dengan cara apapun. Agar apa? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau bukan Allah, siapa yang menolong kita? Kalau bukan Allah, siapa yang menyelamatkan kita? Kalau bukan Allah, siapa yang berikan kita rezeki? Betul. Kalau bukan karena Allah, siapa yang menyembuhkan sakit kita? Iya. Ustaz Kalau bukan karena udah, Allah. Ustaz Syam aja ngapain nggak tahu ya kapan ku bisa nunggu kan? Itu kan karena Allah. Semangat. Tapi kalau ngomongin masalah tobat kan banyak banget kasusnya. Terus bagaimana caranya tobat juga udah dijelaskan sama guru-guru kita ya. Yang bikin penasaran nih kalau misalnya tobatnya itu dia gini, dia melakukan kejahatan nih Ustaz Syam sampai dia menghilangkan nyawa seseorang gitu. Nauzubillah min zalik ya. Terus dia tobat. Nah, tobatnya itu langsung diterima sama Allah nggak sih? Walaupun orang-orang di sekitar tuh belum melupakan kejadiannya. Lagian kan si mayatnya juga belum tentu maafin ya. Itu gimana ya maksudnya? Baik. Berarti tobatnya pembunuh. Ah itu tobat pembunuh tuh gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Bismillah, Tafadhol, Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bahwasanya kisah masyhur seorang pembunuh yang akhirnya dipindah kampungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum sempat dia berpindah kampung, Allah cabut nyawanya. Namun pada saat itu pada malaikat rahmat dan azab mereka berebut untuk membawa daripada jenazah ini ataupun roh ini. Ternyata dia digolongkan orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, yang pertama ada usaha dia untuk berhenti melakukannya. Ketika dia berusaha untuk berhenti melakukannya dan berniat tidak akan pernah mengulangi lagi serta menyesali perbuatannya, maka dengan 3 syarat ini dia sudah terhitung bertaubat di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun terhitung taubat di mata Allah belum tentu terhitung taubat di mata manusia. Karena membunuh 1 nyawa, menghilangkan 1 nyawa dalam Al-Qur'an disebutkan maka seperti menghilangkan seluruh manusia. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Tapi menghidupkan 1 manusia seperti menghidupkan seluruh manusia. Maka kalau kita mengatakan mau membangkitkan Indonesia, mau membangkitkan dunia, mulailah daripada menghidupkan anak kita sendiri. Mulailah dari menghidupkan orang daripada orang yang terdekat kita. Jangan langsung mau merubah negara, mau merubah dunia, tapi dia tidak merubah anaknya sendiri. Tidak merubah dirinya sendiri. Kenapa? Menghidupkan 1 nyawa bagaikan menghidupkan seluruh manusia. Tapi menghilangkan 1 nyawa, merusak karakter 1 orang anak, seperti merusak karakter 1 bangsa. Jadi kalau ada orang merusak karakter 1 anak, berarti dia sedang merusak karakter 1 bangsa, 1 dunia dia rusak. Wa man qatala, siapa yang membunuhnya seperti membunuh seluruh dunia. Maka bagaimana cara bertobatnya agar tobatnya ini juga dipandang oleh manusia? Maka yang pertama, tunjukkan perubahan dari dirinya. Kalau selama ini dia mungkin merusak, maka mulailah untuk memperbaiki. Kalau mungkin selama ini dia menghilangkan nyawa, maka mulailah untuk memberikan daripada kehidupan. Artinya menyambung nyawa. Dia selama ini membunuh orang, maka dengan sekarang jasanya dia bisa menghidupi orang. Contoh bersedekah kepada orang lain. Karena sedekah itu bisa menutup keburukan dan merubah keburukan menjadi kebaikan. Maka bersedekah, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, kalaupun tidak bisa, memang dia mesti pindah mencari tempat yang baru. Di mana orang-orang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin tidak termasuk daripada dosa ghibah. Yang mana itu adalah orang yang melakukan kesalahan. Lalu terkenal kesalahannya, kita boleh menceritakannya kepada orang lain agar orang lain berhati-hati. Maka jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat mengatakan, jangan nak kau bergaul dengan dia. Dia pernah membunuh, subhanallah. Tapi kita tanamkan, walaupun dia tidak membunuh lagi, tapi engkau hati-hatilah bergaul dengannya. Dia itu adalah seorang penipu, dia adalah seorang pencuri. Mesti kita berhati-hati dengannya. Namun orang yang telah terlanjur melakukan pembunuhan, maka dia mesti menambalnya dengan kebaikan-kebaikan termasuk menghidupkan orang lain, yakni dengan bersedekah, makanan, pakaian daripada uang agar mereka bisa menyambung nyawa. Allahu taala. Keluarganya belum maafin juga tuh tetap aja begitu ya. Ya, kalau orang yang dibunuh belum dimaafkan oleh orang yang dibunuh, maka tinggal bertaubat aja kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ahli warisnya. Oh gitu. Pertanyaannya, itu makhluknya siapa? Oh, Makhluknya iya, Allah. Allah. Iya. Berarti mintanya sama Allah ya. Iya. Makasih ya Ustaz Syam ya untuk penjelasannya ya. Jamaah, aku punya email nih. Mau aku bacain ya. Apa? Ada di Mana belakang emailnya? aku nih. Lihat nih. Apaan nih tulisannya? Assalamualaikum Ustadz, saya mau daftarkan anak saya jadi dai, tapi saya nggak tahu cara kirimnya gimana. Lah, ini dia bisa ngirim email. Tapi dia nggak tahu cara ngirim apa sih videonya, maksudnya gimana sih? Harusnya gimana sih Ustadz Maulana? Bingung? Hah? Sini. Apaan? Buat adik-adik dimanapun berada, Iya, buruan daftar. daftar.
daftar untuk menjadi dai cilik. Ah, keren banget baru ini nih, apa lagi? Caranya. Ada Sari tilawah. Sari tilawah. Sari tilawah, juga. hari Sari tilawah. Pokoknya insya Allah Ya. akan tampil bersama kami di Islam Yeay, Indah. selama bulan Ramadan nanti ya. Ya, caranya gimana? Caranya tinggal kirim email Di mana? ke islamituindah@transtv@gmail.com. Oh, di situ. Iya, Oh, oke, baik. diingat, dicatat ya dan langsung dilakukan ya. Kita Jadi akan kembali lagi nanti. adik-adik bisa tampil di Islam Indah. Iya. Ditonton satu Indonesia. Yeay, tetap di Islam itu indah. Ayo, Jamaah kirim, jamaah. kirim. Alhamdulillah. Kirim sekarang. Yuk.